Pas dong. Kurang 10.000. Udah cukup kalau buat DP. DP 38850. Hah? DP-nya 400. Hah? Enggak, DP-nya berapa? Enggak, ngomong yang bener. 3850 DP-nya. DP-nya 88 88 350. Oh, iya berarti udah beres dong. bulanannya sah. Bulanannya 5.000. Bulanannya 5.000. 5.000 plus pemeliharaan 9.000. Bulanannya 5.000 plus pemeliharaan jadi 9.000. Iya. Yaudah pokoknya aneh 10% nih tiap bulan dari angsuran. Iya. Itu aneh tuh. Oke. Jadi tinggal 90%. Gak usah tepuk tangan, biasa aja. Emang gue burung tepokin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Detektif D. Ya teman-teman, kita kali ini ngomongin masjid ya. Sebenarnya apa ya, saya agak terlalu risih gitu ngomongin masjid karena perilaku ini bukan masjidnya ya tentu ya. Maksud saya adalah orang-orang yang menggalang dana untuk masjid. Jadi perilaku ini nih nggak cuma di tingkatan atas gitu ya, jadi nggak cuma di tingkatan yayasan yang terkenal, tapi juga tingkatan paling bawah. Misalkan seperti contoh apa ya, orang-orang yang menggalang dana melalui jalan-jalan gitu, artinya di pinggir jalan meminta dana untuk ya pembangunan masjid, dan itu kadang berlangsung selama bertahun-tahun dan proposal masih diajukan juga kepada pemerintah gitu ya. Nah tapi kita kali ini ngomongin sesuatu yang lebih luas. Kita kemarin udah ngomongin masjid Los Angeles ya, dan di sini nanti saya akan kasih video tentang masjid yang di Los Angeles itu, bagaimana cara Yusuf Mansur menjanjikan orang di depan dia dan di depan jemaah gitu ya. Gini, Yusuf Mansur itu bukan pertama kalinya menggandeng orang atau menggandeng yayasan atau bahkan mendatangkan orang dari luar negeri untuk sebuah acara atau sebuah kegiatan yang katanya menggalang dana untuk masjid. Salah satunya yaitu Masjid Los Angeles, dan yang kali ini kita bicarakan dua masjid sekaligus ya teman-teman. Jadi bukan cuma Los Angeles, ada juga masjid di Sevilla, Spanyol. Nah teman-teman nanti bisa melihat pembicaraan saya dengan Ustadz Tabrani. Saya akan rilis lagi dengan Ustadz Tabrani, tapi saya akan masukkan juga video terkait Yusuf Mansur. Ini sebagian kecil karena videonya terlalu panjang, jadi saya harus potong karena ya durasinya terlalu pendek ya untuk bisa ditonton di YouTube. Nah teman-teman, sebelum saya memperlihatkan videonya, saya perlu menjelaskan sedikit ya. Jadi ketika Yusuf Mansur datang ke luar negeri, misalkan ke Hong Kong, Taiwan, terus Jepang dan lain-lain gitu, biasanya timnya, ini bukan cuma Yusuf Mansur ya, biasanya timnya itu semacam membuat agenda untuk apa ya, alasan ceramah atau apa di sana. Misalkan seperti pembangunan rumah tahfiz, terus pembangunan masjid, terus pembangunan masjid lain-lain gitu ya, atau pembangunan sebuah musola gitu ya. Intinya adalah rangkaian dari acara-acara tersebut adalah sesuatu yang memang sudah dipikirkan matang, bukan cuma oleh Yusuf Mansur tapi oleh timnya juga. Artinya bukan rencana yang apa ya, bukan rencana yang dadakan gitu ya. Saya mengatakan ini berdasarkan video yang Yusuf Mansur atau orang lain diupload di YouTube ya. Jadi bukan cuma sekedar omongan aja. Kenapa kegiatan seperti ini selalu menjadi kedok orang-orang semacam panitia kegiatan, walaupun saya tahu panitianya juga kadang-kadang tidak tahu apa yang dia lakukan. Artinya panitia yang ikut bergabung gitu, bukan panitia yang membuat programnya ya. Jadi kalau panitia yang membuat program mungkin ya kebanyakan tahu gitu ya tujuannya untuk apa. Nah artinya yang saya akan katakan dua masjid ini benar-benar pertanyaan yang sering
muncul gitu di masyarakat. Kenapa sih orang-orang ini kok ngumpulin uang untuk pembangunan masjid, terus gitu. Nah, teman-teman bisa ketahui pengelolaan dana masjid itu ya, pengelolaan dana pengumpulan masjid itu di Indonesia jumlahnya bisa triliunan. Terus kalau jumlahnya bisa triliunan artinya adalah setiap tahun itu ya kita bisa bangun masjid banyak sekali gitu ya. Nah, tapi realisasinya adalah uang pembangunan masjid itu rata-rata adalah uang bantuan dari pemerintah dan dari masyarakat sekitar. Sementara kadang-kadang uang itu dikumpulkan dari banyak tempat gitu ya. Nah, misalkan seperti yang masjid Sevilla Spanyol yang akan dibangun dan sampai sekarang nggak tahu wujudnya di mana. Artinya program yang dilakukan Yusuf Mansur itu program yang menjadi pertanyaan gitu ya. Itu ngumpulin segitu banyak orang, terus nggak tahu berapa jumlahnya, uangnya berapa, mau di LA, mau di kalau di LA sih mungkin imam Islam di Amerika itu sebenarnya sudah membuka pesantren lama gitu ya. Jadi nggak heran, tapi cuma alasan-alasan pengumpulan duitnya itu yang menjadi aneh. Dan ada laporan katanya memang banyak oknum yang mencoba mengambil kepentingan itu gitu ya. Terus yang di Spanyol, nah itu dia sampai sekarang mungkin banyak sekali ya masjid-masjid yang misalkan kayak mengambil gereja untuk menjadi masjid gitu, tapi itu kalangan orang-orang yang memang diaspora Indonesia atau Islam-Islam yang ada di sana itu membangun masjid dengan sendirinya. Sementara uang yang dikumpulin dari Indonesia itu masih dipertanyakan nyampe nggak ke sana gitu ya teman-teman. Nah, teman-teman nanti bisa langsung lihat videonya. Ada dua video ya, ini dari pembangunan masjid LA dan pembangunan masjid di Sevilla Spanyol yang akan berbicara dengan Ustadz Abar ini. Ya teman-teman, langsung simak videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Isya katanya 24 ya. Udah masuk, jadi kita Isya aja dulu. Terus kita foto-foto terus pulang deh gitu. Nggak apa-apa kita Isya dulu aja. Kita minta duit sama yang punya duitnya nggak? Insya Allah dah. Jadi kalau down payment udah beres deh, Ji. DP-nya udah beres Ji. Ji Farhat. Kurang berapa? 100 yang udah ada 140 deh. Tambah 250. Berarti 300. Berapa itu? Enggak 400. Yang udah ada 2,5 ame 140, berarti udah ada 390. Kurang enggak buat DP-nya aja, kita ngomong buat DP. Buat DP udah saat. Kan 2,5 tuh. Yeah. Tambah 140 deh sampai malam ini. Yeah. 390. Udah buat DP udah saat. Buat DP Pas dong. pas. Kurang 10.000. Udah cukup kalau buat DP 388. Hah? DP-nya 400. Hah? Enggak, DP-nya berapa? Enggak, ngomong yang bener. DP-nya 88 50. Oh, iya berarti udah beres dong. Bulanannya Sat. Bulanannya 5.000. Bulanannya 5.000. 5.000 plus pemeliharaan 9.000. Bulanannya 5.000 plus pemeliharaan jadi 9.000. Yaudah pokoknya ini 10% nih tiap bulan dari angsuran. Itu aneh tuh. Jadi tinggal 90%. Gak usah tepuk tangan, biasa aja. Emang gue burung tepukin. Berarti aneh 900 deh ya tiap bulan deh ya. 1.000 ya boleh deh. 1.000 berapa bulan nih? Berapa bulan? 15 10 tahun. 10 tahun. Iya. Nggak apa-apa, oke aja. Kali 12 kali 15 180.000. Siap insyaallah. Sampai tinggal ngucap aja amat. Kalau nggak bisa tinggal minta maaf susah amat. Iya, apa susah amat. Yaudah kita sholat isya aja dulu deh.
Salat Isya baik-baik, habis itu insya Allah kita ngaji, insya Allah. Makasih ya, belum salam nih saya tuh. Ya, biarin aja dah, salam ntar sekalian. Ya, mari kita siap-siap salat Isya berjamaah. Masalah pundi-pundi uang ini saya ada satu video minum ya. Ya, ada satu video Pak Ustadz ya. Di sana Yusuf Mansur itu mengumpulkan uang untuk membangun masjid di Sevilla, Spanyol. Nah, saya cek-cek masjid itu di Sevilla itu cuma ada beberapa dan itu masjidnya juga udah lama dan sebagian itu kayak di dalam ruko. Saya cek hasil pengumpulan uangnya itu kalau nggak salah 2018 ada videonya juga. Itu nggak ada. Uang dapat? Ya kemungkinan uang dapat karena di Facebook itu ada yang bilang saya udah transfer gitu. Itu kalau model-model pengumpulan kayak gitu gimana? Saya cari-cari nggak ada masjidnya. Itu sebenarnya kan penipuan. Mestinya polisi, ada orang ceritakan penipuan itu. Ya gini, soal pengumpulan dana. Ini soal pengumpulan dananya tipuan. Yang kedua, ini kan cerita aja Sumansur. Ceritanya itu pasti yang jauh-jauh yang orang nggak bisa membayangkannya gitu. Mau beli masjid di Sevilla Spanyol, ya kan? Mungkin dia dengar kali, wah ini Muhammadiyah Jawa Timur beli masjid di Spanyol gitu. Kalau itu udah kejadian, kalau uangnya ada itu dibeli, uangnya banyak Muhammadiyah itu. Kalau Muhammadiyah nggak beli masjid, membeli gereja, ya. Lalu direnovasi, dirubah menjadi. Tapi memang uangnya banyak gitu Muhammadiyah. Dan ada buktinya. Silahkan dicek misalnya ini kan ada dubes kita di sana gitu. Duta besar itu kan juga uang Muhammadiyah sendiri. Beli karena Muhammadiyah sekarang mau menempuh cara kedua, bagaimana berdakwah ada pijakan gitu. Ada basis kita di Spanyol. Karena dulu kan dakwah pertama Islam masuk dari Spanyol, kira gitulah kan? Ya, di Eropa ya. Di Eropa ya kira-kira kalau hijriahnya tahun 92 hijriah gitu. Iya kan? Iya. Tahun 92 hijriah itu ada perpustakaan juga di Spanyol. Ada. Lalu Islam berkembang di Spanyol selama 700 tahun. Kemudian 1492 Islam terusir. Karena kondisi global juga. Iya, masjid-masjid tadi itu kan dirubah menjadi gereja. Ya. Dan di sana juga ada raja yang sangat ibaratnya benci sekali dengan Islam sampai lidahnya pada dipotongin kan. Kan ada tuh raja Philip dan Isabella kawin politik. Sehingga dia bisa membuat kekuatan yang sangat besar. Ini nanti menjadi kilas balik perjalanan sejarah Islam di Eropa dan khususnya di semenanjung Iberia. Kalau sekarang kita sebut dengan Spanyol dan Portugal ya kan? Bahasa itu Andalusia gitu. Nah, masuk abad 21 ini Muhammadiyah Jawa Timur khususnya itu dia mulai lagi cara yang damai itu kan, lebih moderat gitu. Moderat. Cara gimana? Ada gereja mau dijual, dibeli gitu. Beli transaksi biasa, nanti dirubah lagi menjadi masjid. Ya, dengan perjanjian yang jelas. Dengan perjanjian yang jelas. Itu bisa dilihat. Ini wujudnya sekian dibeli. Yusuf Mansur mana? Itu kan dari 2018 itu saya lihat. Kalau jadi begini modelnya itu, begitu uang didapat, udah cerita hilang udah. Cerita nggak ada. Itu kalau mau beli klub Manchester United lah, mau beli apalah. Apa lagi itu? Saham itu. Barcelona apa lu tuh? Iya, beli. Iya, banyak. Lesia Gedeng gitu. Wah, sebanyak-banyak mau dia beli gitu. Dia beli. Iya, tapi dengan uang umat. Uang umat. Dan itu nggak ada. Tapi kalau paling tinggi nanti dia nyuci-nyuci uang sedekahnya. Nanti bawa masuk kemari dia bisnis real. Itu dia pertanyaannya. Kalau misalkan uang seperti itu, misalkan uang dikumpulkan oleh dia dengan itu kan uang umat ya. Bentuk pertanggungjawabannya gimana? Waduh, Mansur kan tidak mengenal istilah pertanggungjawaban. Namanya itu kalau dalam masil dia tuh. Masil tuh uang masuk langsung hilang. Karena emang ada kamusnya Pak Ustadz. Jadi dalam waktu
waktu dia itu apa ya, ceramah, ya bukan ceramah ya, pidato juga ya, apa ya, kata orang orasi, kata orang stand up komedi itu. Komedi ya, stand up jadi komedi. Dia bilang itu nggak ada tuh dalam kamus saya itu pengeluaran, katanya adanya pemasukan. Jadi nggak ada pengeluaran. Nggak ada pengeluaran, apalagi pertanggungjawaban. Nggak ada tanggung jawab di mana, nggak ada. Paling kalau terdesak, maafin aja deh. Itu kan aja. Jadi kan gini mungkin ya, kan itu uang sedekah, ya ikhlasin aja. Sedekah ikhlasin gitu. Ya, tapi kita masalah gini, hukum di kita mungkin belum sampai ke sana. Ya. Yang ada juga misalkan kayak ini contoh aja ya, kayak misalkan beberapa yayasan-yayasan yang bergerak dalam bidang kemanusiaan kayak gitu cuma dibubarkan aja, cuma disita aja, tapi bentuk pertanggungjawabannya pidana atau perdata nggak jelas. Padahal mungkin kayak misalkan saya sih husnuzon ada ke ATC mungkin benar gitu ya, tapi ngegaji ininya berlebihan 250 juta, gila itu ngegajinya. Mana ada yayasan itu ngegaji direktur sampai 250 juta? Kan itu uang umat. Tapi kan dia akhirnya ditangkap kan? Nggak tahu ditangkapnya ya. Tapi kan harusnya ditangkap semua banyak. Jadi emang kita belum sampai ke situ. Jadi celah inilah yang dilihat oleh Sumansur sebagai ceruk yang harus digarap. Di duitnya nih segar, ini duitnya kan. Cuannya aman gitu. Cuannya aman. Nah sekarang kan emang soal uang sedekah itu paling pelanggaran yang dilakukan oleh Sumansur kan pelanggaran moral. Dan dia nggak kenal dengan kaidah-kaidah moral itu. Yang bermasalah sekarang ini kan yang ada materi hukumnya. Misalnya investasi bodong ini kan. Ya. Kemudian apa lagi itu kayak bangun hotel, tabung tanah, kemudian gaji TKW dia potongin itu. Ya, dia ya itu emang ada cerita. Itu ada jejak hukumnya dan dia akan menghadapi nanti gitu. Kalau yang lain itu dia paling ngomong maafin dah, padahal jumlahnya banyak sekali gitu. Iya, jumlahnya banyak. Banyak. Ya, jadi ya itu dia. Sebaiknya memang lebih apa ya, dalam masalah sedekah terhadap misalkan kayak bangun masjid, bangun itu, sebaiknya ini masukan aja ya, Mas ya. Ada regulasi yang pasti tentang penggunaan dana umat lah kayak gitu, biar hukum kita lebih jelas. Karena walaupun dibilang sedekah, tapi itu kalau digunakan untuk hal yang tidak baik itu sebenarnya harusnya pencucian uang juga. Pencucian uang ya. Harusnya. Karena itu ini memasukkan ya, karena itu harusnya undang-undang dibuat dengan baik lah, lebih komprehensif tentang dana umat. Nah, sekarang kalau misalkan ini korupsi misalkan ya, korupsi itu memang APBN misalkan. Tapi kan APBN itu juga pajak umat juga. Dan ada bahkan di sana ada ya uang sedekah umat juga, kadang Basnas dikorupsi misalkan ya. Nah, itu kan juga dana umat. Dan ini ketika orang mengumpulkan dana-dana seperti ini kan sama aja korupsi. Sama. Bedanya apa? Sama aja, mestinya ya penerapannya itu menjangkau ke yang lebih luas. Harusnya